Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyya ba'da. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallimu taslima adada ma khata bi ilmuk wa khata bi qalamuk wa hasau kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala dengan cara senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya dengan menjauhi segala larangannya dan memenuhi semua perintahnya. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita, menjadi panutan kita yang kita harapkan syafaatnya nanti ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali salah satunya adalah dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Allah menyampaikan usia kita sampai dengan di bulan Rajab ini. Ternyata Rajab itu masuk kepada kita bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2025 Masehi gitu. Nah, terkait dengan ini Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 surat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syaharu indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatiluna hum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna sesungguhnya indatasyuhuri indallahi di bilangan di sisi Allah itu ada isna asyara syahron, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, yang sudah tertulis di dalam kitabnya yaitu Lauhul Mahfuz pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, hurum gitu ya. Ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, yang itulah ketetapan agama yang lurus gitu. Fala tatlimu malat, maka janganlah kamu tatlimu mendolimi fihinna anfusakum, mendolimi dirimu sendiri, dan seterusnya al-ayat. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya bulan bulan hurum itu ada 4 gitu ya. Menurut keterangan Allah melalui surat At-Taubah ayat 36 ini. Tapi bulannya itu yang mana saja, bulan 4 itu, maka kita bisa mengetahuinya dari keterangan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas gitu ya. Jadi kata Ibnu Abbas, kata Rasulullah itu 3 bulannya itu berurutan, salasa mutawaliyat gitu ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan pertama Hijriah gitu ya. Nah, sementara 1 bulan yang lain itu posisinya itu terpisah. Posisinya itu ada di posisi bulan ke-7, yaitu wa Rajab mudhor mabaina Jamada wa Sya'ban. Jadi disebut sebagai bulan Rajab mudhor gitu, yang letaknya itu antara Jamada wa Sya'ban, Jamada al-akhirah gitu ya, maksudnya Jumadil akhir gitu, Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, itulah yang disebut dengan bulan Rajab, di mana kita sekarang ini sedang berada di awal bulan Rajab itu gitu. Nah, secara bahasa memang Rajab itu berarti sesuatu yang diagungkan atau takwim gitu ya. Karena pada saat itu orang-orang, bahkan orang-orang jahiliyah itu
eh, khususnya suku Mudhor, Bani Mudhor itu juga salah satu Bani Jahiliyah waktu itu ya, itu menjaga kemuliaan Syahrul Hurum ini gitu. Bulan ini tuh sangat dihormati gitu. Salah satunya adalah Rajab. Sangat dihormati oleh orang-orang di Arab gitu. Bahkan sama suku-suku yang jahiliyah juga sekalipun gitu. Mereka memperlakukan bulan ini tuh dengan menjauhi perilaku maksiat gitu ya. Menjauhi perilaku maksiat. Bahkan ketika mereka sedang ada perang gitu ya. Sedang ada perang, itu mereka membuat perjanjian supaya perangnya itu tidak dilakukan gitu. Berhenti dulu gitu. Berhenti dulu gitu. Nah, Bani Mudhor itu juga salah satu bani yang menjaga kemuliaan bulan ini gitu. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya umat pada waktu itu tuh tetap menghormati bulan yang hurum ini, Sahrul Hurum ini gitu. Nah, di ayat selanjutnya, di terusannya tadi kan ada fala tatlimu fihinna anfusakum gitu. Kata Allah, maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan haram ini, baik secara fisik maupun non fisik, dengan melakukan maksiat yang dampaknya dapat merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, pemaknaan ini dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas gitu ya. Katanya di bulan ini adalah tempat berlatih kita menunaikan amal-amal mulia, kemudian menjauhi perbuatan maksiat yang dengan penegasan ayat ini membuat amal mulia itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebagaimana dilipat gandakan ketika seseorang melakukan maksiat di bulan ini, dilipat gandakan dosanya gitu ya. Sama gitu ya. Kalau amal ibadahnya dilipat gandakan, maka ketika dia melakukan maksiat, maka dilipat gandakan juga dosanya. Makanya Al-Quran itu dengan tegas mengatakan fala tatlimu fihinna anfusakum gitu. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri gitu. Para ulama menghimpun petunjuk dari Rasulullah ini terkait dengan bulan mulia khususnya Rajab yang sekarang sedang kita ada di awalnya itu. Kemudian ulama-ulama itu berdasarkan keterangan-keterangan itu memperkenankan kita untuk meningkatkan amal soleh, meskipun mungkin ya tidak ada ayat atau hadis yang merinci secara detail amalan apa, amalan khusus apa di bulan Rajab ini, tidak ada. Jadi semua nasnya adalah bersifat umum, yaitu amalan yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bahkan kita itu ketika meningkatkan amalan itu tidak hanya meningkatkan amal soleh terkait dengan ibadah mahdoh seperti sholat gitu ya. Sholat kita ditingkatkan kualitasnya, yang sholat wajibnya diikuti dengan sunnah-sunnahnya, rawatibnya dikerjakan, dan sunnah-sunnah yang lain gitu. Nah, tidak hanya yang ibadah mahdoh, tetapi juga bisa juga dengan diikuti dengan ibadah wiri mahdoh, ibadah sosial, ibadah misalnya dengan menggunakan harta kita untuk bersedekah, ibadah dengan menggunakan ilmu kita untuk memberikan tambahan informasi yang meningkatkan keimanan saudara-saudara kita yang lain, dan seterusnya. Nah, pada saat yang sama kita juga menurut para ulama kita juga harus berlatih untuk meninggalkan perbuatan yang kontraproduktif yang kita sebut sebagai perbuatan maksiat gitu ya. Hikmahnya adalah ini adalah latihan sebelum kita memasuki puncak ibadahnya nanti di bulan Ramadan gitu. Hakikatnya perjuangan kita Ramadan, di mana itu Ramadan itu adalah hakikat perjuangan kita yang sudah kita siapkan di bulan-bulan sebelumnya, mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Nah, kemudian nanti kita baru bersungguh-sungguh sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Intinya adalah bahwa di dalam bulan Rajab ini kita kita bisa meningkatkan takarub kita, pendekatan diri kita kepada Allah SWT
Sehingga ketika sampai pada bulan Ramadan, nanti kita lebih siap dengan membiasakan diri dan beradaptasi dengan ibadah di bulan Ramadan. Memang tidak ditemukan hadis yang tidak ditemukan hadis yang khusus terkait dengan ibadah di bulan Rajab, tetapi ada beberapa hadis yang kualitasnya itu lemah gitu ya. Bahkan derajatnya palsu gitu ya terkait bulan-bulan Rajab ini. Tetapi tentu saja hal ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan amalan yang bisa kita kerjakan. Dan sepanjang ada ayat yang mendorong kita untuk beramal soleh, seperti misalnya hadis-hadis tentang keutamaan berpuasa di bulan Hurum misalnya. Nah, itu juga seharusnya menjadi inspirasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab ini. Nah, selain itu juga di bulan Rajab ini kita mengenal ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian kemenangan Nabi di dalam perang Tabuk, kemudian dibebaskannya Masjidil Aqsa di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi memang bulan Rajab ini harusnya menginspirasi kita untuk segera berlatih beramal soleh untuk menghadapi bulan agung, bulan Ramadan gitu ya, bulan yang hakikatnya adalah kita mendapatkan kemuliaan, hadiah dari Allah SWT, sehingga kalau kita tidak siapkan dari sekarang, takutnya Ramadan kita itu datang Ramadan kita belum terbiasa dengan melaksanakan amal-amal ibadah yang dianjurkan oleh Allah di bulan Ramadan, misalnya siam, qiyam, tilawah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Di akhir mungkin mohon kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bukan tidak ada berita bukan berarti peristiwa di Palestina itu sudah selesai, tetapi Israel semakin merajalela dan menggila karena sekarang sudah tidak butuh lagi alasan untuk mengebom rumah sakit bahkan kamp pengungsian gitu ya. PBB tidak menemukan alasan dari Israel kenapa dia mengebom rumah sakit terakhir di Gaza. Nggak ada alasannya, ya cuman mau ngebom gitu aja, mau membunuh gitu aja. Mohon didoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ana wa a'da'adin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.